Patrick Kluivert. Oke, Patrick Kluivert. Oke. Itu begitu kemarin gue lihat, netizen malah ributin dia pernah judi. Setuju gua. Maksud gue jangan disamakan Gua lah. tidak ambil dari situ. Iya. Mungkin dia kenal judi juga gara-gara bola. Bisa jadi. Kita nggak pernah tahu. Ya, karena paling sering orang memang judi bola. Ya, Itu yang paling gampang. Bisa jadi. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa apapun background belakangnya Patrick Kluivert, kita tidak di situ. kita tidak membahas tentang dia mau judi kayak dia mau minum alkohol kayak dia mau apa. Kalau dia ngelatihnya bagus ya bagus. Perjudian yang gagal, saya harapkan ini perjudian yang berhasil. Karena seperti yang saya katakan berkali-kali, bahwa siapapun pelatih dari tim nasional Indonesia itu akan saya support. Pasti saya support. Siapapun pemain yang dipilih akan saya support. Siapapun ketua umum dari PSSI akan saya support. Karena saya yakin mereka semua bekerja demi kemajuan dari tim nasional Indonesia dan secara keseluruhan bagi sepak bola Indonesia. Tetapi jika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana atau blunder, pasti akan saya kritik. Dan itu juga saya lakukan. Erick Thohir beberkan bukti skandal judi, Patrick Kluivert resmi terlibat dalam pengaturan skor laga Indonesia vs Jepang. Skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia akhirnya menemui titik terang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengumumkan bahwa federasi telah menemukan bukti kuat keterlibatan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dalam praktik perjudian ilegal dan pengaturan skor saat laga Indonesia vs Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam konferensi pers luar biasa yang digelar di GBK Arena, Jakarta, Erick membeberkan barang bukti, termasuk bukti digital dan keterangan saksi, yang menunjukkan bahwa pertandingan tersebut telah dikendalikan demi keuntungan pihak tertentu melalui jaringan taruhan internasional. Erick memaparkan 3 jenis bukti utama yang berhasil dikumpulkan selama penyelidikan intensif selama 1 minggu terakhir. Transaksi finansial mencurigakan. Tim investigasi dari PSSI, bekerja sama dengan PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, menemukan adanya transfer dana sebesar 1,2 miliar rupiah ke rekening pribadi Kluivert dari rekening lepas pantai yang terdaftar atas nama sebuah perusahaan konsultasi olahraga di Curaçao. Dana tersebut diterima 2 hari sebelum pertandingan Indonesia melawan Jepang. Isi percakapan rahasia. Melalui kerjasama dengan Badan Pengawas Integritas AFC dan Interpol, PSSI mendapatkan akses ke percakapan terenkripsi antara Kluivert dan seorang bandar judi internasional yang menggunakan platform komunikasi terenkripsi. Dalam salah satu pesan, Kluivert menuliskan, "We can make it 5-0 at least. Substitutions will help. Just war the rest after the match." Percakapan itu terjadi pada malam sebelum pertandingan. Analisis taktik dan substitusi. Tim analisis teknis dari PSSI menunjukkan bahwa strategi dan pergantian pemain dalam laga melawan Jepang tidak mengikuti pola rasional. Kluivert melakukan pergantian pemain yang mengosongkan lini tengah pada menit ke-50 saat skor masih 0-5, yang kemudian menyebabkan tambahan gol dari Jepang dalam 30 menit terakhir. Taktik ini dianggap disengaja untuk membiarkan gawang Indonesia kebobolan lebih banyak, sesuai dengan pola taruhan yang mencurigakan. Erick Thohir juga menyampaikan bahwa 2 staf teknis dan 1 pemain secara resmi memberikan keterangan tertulis kepada tim etik PSSI. Salah satu asisten pelatih, yang tidak disebutkan namanya demi alasan keamanan, mengungkap bahwa Kluivert memerintahkan tim untuk tetap bertahan tanpa tekanan, padahal instruksi ini berlawanan dengan taktik latihan selama sepekan. Dia bahkan melarang kami menginstruksikan pressing kepada para pemain. Katanya, "Kita tidak akan menang melawan Jepang, jadi jangan terlalu ambisius." Itu membuat kami bingung, tapi kami terpaksa mengikuti. Salah satu pemain senior juga menyatakan bahwa Kluivert tampak berbeda secara sikap selama perjalanan ke Jepang, dan menghindari rapat taktik sebelum laga. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI telah secara resmi memutus kontrak Patrick Kluivert, dan menyerahkan kasus ini ke pihak berwajib.
Selain itu, FIFA dan AFC telah dilibatkan untuk investigasi lanjutan. PSSI juga telah mengeluarkan surat kepada FIFA untuk menonaktifkan lisensi kepelatihan internasional milik Patrick Kluivert, sekaligus meminta blokir visa olahraganya di kawasan Asia. Keterlibatan jaringan taruhan internasional menjadikan kasus ini lintas negara. Menurut informasi terbaru, Interpol Asia Pasifik telah membuka berkas penyelidikan resmi terhadap jaringan bandar yang disebut-sebut berada di Makau dan Eropa Timur. Sumber dalam Interpol menyebut bahwa Kluivert bukan satu-satunya tokoh olahraga yang terhubung dengan jaringan tersebut, dan kemungkinan ada lebih banyak pelatih dan atlet yang akan diperiksa dalam beberapa bulan ke depan. Kabar skandal ini membuat masyarakat Indonesia murka. Demonstrasi kecil digelar di depan kantor PSSI dan GBK oleh para supporter dari berbagai klub. Mereka menuntut pembersihan total di tubuh timnas dan proses hukum seadil-adilnya. Presiden Prabowo melalui juru bicara istana juga menyatakan keprihatinannya dan mendukung penuh upaya bersih-bersih sepak bola Indonesia. Erick Thohir mengakui bahwa kepercayaan publik terhadap timnas dan PSSI sedang berada di titik nadir. Namun ia menjanjikan serangkaian langkah strategis jangka panjang. Audit total terhadap seluruh kontrak pelatih dan ofisial asing. Pembentukan Komite Integritas Sepak Bola Indonesia yang beranggotakan unsur publik, hukum, dan federasi. Evaluasi ulang sistem rekrutmen pemain dan pelatih, serta pelaporan wajib untuk seluruh staf teknis mengenai aset dan aktivitas keuangan mereka. Selain itu, PSSI akan segera mengumumkan pelatih sementara untuk memimpin sisa pertandingan kualifikasi, dengan fokus pada pemain muda dan talenta lokal yang berkomitmen penuh pada integritas. Skandal Patrick Kluivert mungkin menjadi noda hitam dalam sejarah timnas Indonesia, tetapi juga bisa menjadi titik balik menuju masa depan yang lebih bersih dan profesional. Dengan bukti-bukti yang telah diungkap oleh Erick Thohir, Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada satupun orang, sebesar nama dan prestasinya, yang kebal hukum dan etika. Kini, semua mata tertuju pada PSSI, mampukah mereka melanjutkan proses reformasi ini hingga tuntas, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap tim Merah Putih. Kekalahan memalukan menimpa tim nasional Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan raksasa Asia, Jepang. Bermain di Stadion Saitama, Jepang, tim asuhan pelatih Patrick Kluivert harus menelan kekalahan telak dengan skor 0-6.